Menarik untuk disimak apakah kesuksesan penanganan Omikron sebagaimana yang diharapkan semua pihak, merupakan langkah awal menuju endemi di Indonesia. Varian Omikron pertama kali ditemukan di Afrika Selatan. Omikron dikenal sebagai varian COVID-19 yang penyebarannya lebih cepat dan dapat menyebabkan lonjakan kasus di mana-mana. Merujuk pada data dari Newsnotes tanggal 10 Januari 2022, Omikron kini sudah terdeteksi di 150 negara. Jumlah tersebut naik dari 132 negara pada minggu sebelumnya. Beberapa negara yang sudah terdeteksi diantaranya Botswana, Nigeria, Filipina, Korea Selatan, Jerman, Norwegia, Britania Raya, Kuwait, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura dan termasuk Indonesia. Varian baru ini menjadi tantangan tersendiri, sebab hingga kini belum bisa dipastikan apakah Omikron lebih berbahaya daripada varian sebelumnya. Jika melihat berbagai kasus di sejumlah negara, varian ini rentan menyerang populasi muda dan gejalanya tidak berat. Meskipun demikian, kita perlu tetap waspada, karena penyebaran Omikron lebih cepat daripada varian Delta, sehingga memudahkan terjadi gelombang kasus COVID-19. Dr. Ceva Wicaksono Pitoyo SPPD KP Finasim KIC dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia mengungkap seberapa kuat varian Omikron jika dibandingkan dengan varian corona lainnya. Modeling pertama dari Omikron sudah bisa menduga bahwa infektivitas dari virus ini 13 kali lebih tinggi daripada sebelumnya. Paling tidak 2,8 sampai 5 kali lebih tinggi daripada Delta. Varian Omikron juga mengalami 30 perubahan atau mutasi pada spike protein. Perubahan inilah yang meningkatkan kemampuan Omikron dalam segi penularan dan cenderung menurunkan efektivitas pengobatan dan juga vaksin. Mutasi merupakan proses alami dari virus, agar virus tersebut mampu bertahan hidup, beradaptasi sekaligus keberadaannya tidak terhenti. Bahkan mutasi juga dilakukan untuk mengelabuhi sistem imun yang bisa juga diikuti dengan penurunan keganasan. Salah satu mutasi pada Omikron, yaitu K417N, juga diperkirakan menjadi penyebab seseorang bisa tetap terinfeksi meski sudah divaksinasi, walaupun infeksinya menjadikan gejalanya tidak seberat yang pertama. Varian Omikron ini tidak ternetralisasi dengan berbagai vaksin tunggal yang ada, baik yang bersifat mRNA maupun vaksin lainnya. Umumnya berbagai varian of concern seperti Alpha, Beta, Gamma dan Delta memiliki mutasi D614G di spike protein. Mutasi inilah yang membuat sebuah varian 3-4 kali lebih resisten atau kebal terhadap netralisasi vaksin. Tetapi, varian Omikron ternyata tidak memiliki mutasi D614G. Namun, peningkatan resistensi terhadap vaksinnya bisa sampai ratusan kali. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO membawa kabar baik soal Omikron. Untuk pertama kalinya, WHO meyakini Omikron menyebabkan gejala lebih ringan dibanding varian COVID-19 lainnya. Studi awal tim WHO yang dilakukan di Afrika Selatan dan Inggris, menunjukkan ada penurunan resiko rawat inap pasien yang terpapar varian Omikron, jika dibandingkan dengan varian Delta. Omikron mempengaruhi saluran pernapasan bagian atas. Jumlah kasus memang meningkat tapi angka kematian rendah. Meski Omikron tak lebih parah dari varian sebelumnya, Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom, mengatakan masyarakat tak boleh meremehkan varian ini. Bagaimana dengan Omikron di Indonesia? Memasuki tahun 2022, kita masih harus tetap waspada karena pandemi COVID-19 belum usai. Pada 16 Desember 2021, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengumumkan, varian Omikron sudah masuk ke Indonesia. Data per 15 Januari 2022 yang dipublikasikan oleh Humas BNPB yang diperbaharui setiap hari pukul 12, menyebutkan jumlah kasus varian Omikron telah mencapai 1.054 kasus. Provinsi yang melaporkan kasus tertinggi dalam 24 jam terakhir adalah DKI Jakarta, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Angka kasus positif Omikron di DKI Jakarta sebanyak 720 orang, dengan rincian 567 orang atau 78 diantaranya adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 153 lainnya adalah transmisi lokal.
Pemprov DKI Jakarta melaporkan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate di 140 rumah sakit rujukan COVID-19. Saat ini, bor isolasi di rumah sakit meningkat menjadi 19% dan bor ICU 5%. Menyusul hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan penguncian wilayah berskala mikro di sejumlah wilayah. Mikro lockdown yang dikelola pimpinan setempat dan masyarakat. Lokasi yang menerapkan mikro lockdown salah satunya berada di Kelurahan Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat mulai Sabtu 8 Januari 2022. Penemuan kasus di daerah ini berawal ketika seorang warga pergi ke Anyer dan Puncak beberapa waktu lalu. Satu warga tersebut kemudian diketahui positif terpapar virus corona dan dinyatakan suspek kasus Omikron. Sampai dengan Minggu 16 Januari 2022, tercatat jumlah warga Krukut yang positif COVID-19 berjumlah 89 orang, padahal 2 hari sebelumnya angka kasus positif sebanyak 67 kasus. Upaya terus dilakukan dengan melakukan pelacakan terhadap warga yang melakukan kontak erat dengan mereka yang telah dikonfirmasi positif. Pemprov DKI Jakarta juga menutup sementara 11 sekolah. Penutupan dilakukan karena adanya temuan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. Sekolah tersebut tersebar di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Terdapat 6 sekolah di Jakarta Timur yaitu SMAN 71, SMK Malaka, SMPN 252, SMPN 62, SDN 1 Jati dan SMA Pelita. Sedangkan di Jakarta Selatan terdapat 5 sekolah yaitu SMP Lab School, SMP Islam Andalus, SMA Lab School, SMK Asisi dan SMP Ashari Islamic School Rasuna. Berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri yang mengatur soal PTM, sekolah akan ditutup selama 5 hari apabila kasus yang ditemukan ada di bawah 5% dari total peserta PTM. Apabila persentase kasus COVID-19 di sekolah tersebut ada di atas 5%, maka sekolah akan ditutup selama 15 hari. Tidak hanya di Jakarta, kejadian serupa juga terjadi di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Akibat kasus COVID-19 varian Omikron, daerah tersebut menerapkan PPKM mikro skala RT. Terhadap yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron telah dilakukan isolasi di Safe House Kepanjen. 20 orang yang kontak erat telah dilakukan tracing dan testing. Mencuplik pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pemerintah menerapkan 4 strategi untuk mengatasi penularan varian Omikron. Keempat strategi tersebut adalah, pertama adalah protokol kesehatan 3M, kedua surveillance, ketiga vaksinasi dan keempat terapeutik atau perawatan. Protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, mutlak tetap harus dijalankan secara disiplin dimanapun dan kapanpun. Disiplin menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai pendukung pelacakan penularan COVID-19 juga harus tetap dilaksanakan. Pengetatan aturan perjalanan serta ketentuan karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri diperlukan untuk meminimalkan resiko penularan Omikron. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan kasus dengan menjalankan pemeriksaan, pelacakan dan penanganan kasus infeksi virus corona. Kementerian Kesehatan memanfaatkan teknologi pemeriksaan menggunakan metode RT-PCR guna mengidentifikasi fenomena S-gen target failure, SGTF. Perihal vaksinasi COVID-19, pemerintah berupaya mempercepat penuntasan pelaksanaan vaksinasi terutama untuk kelompok beresiko seperti orang lanjut usia dan orang dengan gangguan imunitas. Munculnya varian Omikron di berbagai negara termasuk Indonesia, telah mengoyahkan proyeksi para ahli bahwa di 2022 pandemi bisa berubah menjadi endemi. Tahun 2020 merupakan tahun yang berat atau disebut juga tahun survival. Kemudian tahun 2021 merupakan tahun pemulihan seiring mulai meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat. Kita semua berharap tren kasus COVID-19 bisa terus terkendali, dan masyarakat bisa bersiap untuk mengubah pandemi menjadi endemi. Beberapa upaya yang terus dilakukan pemerintah untuk mengubah pandemi menjadi endemi adalah: pertama, penetapan indikator endemik secara luas atau percakupan daerah dilakukan oleh pemerintah dan berkonsultasi dengan pakar. Kedua, pemantauan kasus melalui surveillance kasus dari genomik COVID-19 secara konsisten.
Ketiga, menjalankan pola hidup sehat serta menerapkan protokol kesehatan 3M pada setiap aktivitas. Keempat, menjaga laju penularan tetap dalam kondisi rendah dan terkendali melalui upaya testing dan tracing. Penyesuaian aktivitas masyarakat yang aman dan produktif serta mobilitasnya. Kelima, menekan angka kasus berat dan kematian yang tinggi melalui upaya vaksinasi, perawatan, serta pengobatan kasus yang berkualitas. Semua berharap semoga COVID-19 terus terkendali, dan bisa segera berubah dari pandemi COVID-19 menjadi endemi.